ininya. Apa temanya yang mau dicari sebenarnya. Supaya teman-temannya bisa lihat bagaimana tugasnya yang sekarang. Mestinya saya sekarang sebelum tagih ya. Sekarang karena jelas itu tentang membuat naratif, sintesa naratif itu memang susah. Maksudnya agak lama, tidak mungkin saya mau. Jadi kita akan berkesinambungan, nanti ada maksudnya berkelanjutan ya tugas-tugasnya. Kemudian untuk tahap pertama ini yang kemarin sudah 2 ya tema penelitiannya. Yang jelas tema penelitiannya mau terusan, artinya terusan mau pakai untuk seterusnya nantinya untuk proposalnya atau hanya sebagai latihan. Yang jelas saya melihat outputnya ya. Tidak ada perbedaan nanti bilang saya hanya latihan, tidak masalah. Tapi yang intinya kan outputnya berarti itu menunjukkan bahwa Anda sudah bisa atau mampu untuk membuat susunan sintesa naratif atau paling tidak sudah bisa melihat yang mana yang harus diteliti dan mana yang tidak diteliti ya. Maksudnya yang mana yang kalau dari sekian banyak artikel yang sama dengan yang mirip yang mirip dengan tema yang Anda mau teliti. Tapi dari kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya menjadi dasar Anda memilih sintesa naratif. Artinya itulah yang menjadi latar belakang kenapa Anda memilih penelitian tersebut. Coba Ulfiah, apa rencana penelitian? Maksudnya entah ini hanya draft hanya draft ataupun mau dijadikan nanti sebagai suatu bahan penelitian terserah. Yang penting mau lihat dulu. Yang jelas tugas keduanya itu adalah membuat matriks ya, membuat matriks penelitian yang relevan, artikel-artikel yang Anda kumpulkan ya, artikel-artikel yang Anda kumpulkan seperti ini. Matriksnya bisa berbeda, yang jelas bisa disesuaikan yang bisa disesuaikan semua memuat judulnya, kemudian temuannya, terus temanya, terus apa keterbatasan dari penelitian tersebut dengan metodenya, maksudnya sama dengan yang Ulfiah sampaikan ini. Terserah mau bagaimana ininya, yang jelas Anda bisa dari sekian banyak Anda sudah kumpulkan, kemudian apa yang Anda dapatkan dari sini, apa kira-kira yang membedakan nanti tema penelitian yang Anda mau lakukan. Silakan Ulfiah ya. Tapi Bu, ya, tapi Bu dari hasil peneliti dari beberapa jurnal yang sudah saya lihat, rata-rata itu jurnal mengenai tentang astenopia atau mata lelah itu diakibatkan karena yang pertama itu jarak antara monitor dengan cara menggunakan jarak antara mata dengan monitor gadget atau komputer, terus jarak ya. Iya Bu, jarak. Berapa penelitian yang kita dapatkan ini? Iya Bu. Berapa artikel yang dibuatkan matris ini? 5 Bu. 5. Terus itu keluarannya tahun berapa semuanya? Tapi Bu, untuk yang pertama ini, untuk jurnal pertama itu dengan judul High Prevalence of Asthenopia Among a Population of University Students, itu tahun 2019 keluarannya, dengan hasilnya itu menunjukkan bahwa pada wanita itu lebih sering terkena astenopia dan usia 18 tahun itu memiliki prevalensi yang tinggi, ada yang dan menderita hiperopia atau rabun jauh dan astigmatisme. Dengan gejala fotofobia yang paling umum di penelitian itu adalah gejala umum penderita astenopia itu fotofobia. Untuk judul yang kedua itu faktor yang berhubungan dengan keluhan subjektif kelelahan mata pada pengguna komputer. Ini penelitian tahun 2019 didapatkan juga pada hasil temuannya itu pada kelompok umur 41 sampai dengan 45 tahun yang paling banyak. Tunggu dulu Olivia. Yang tadi penelitian pertama itu pelajar ya? Tapi iya Bu, di universitas. Yang kedua adalah umur usia 40 tahun, artinya usia produktif. Iya Bu. Adalah usia pekerja.
Iya, Bu. Ya, kemudian lanjutkan. Terus di penelitian kedua itu ternyata jarak Jarak. penggunaannya itu sangat beresiko juga terhadap kejadian astenopia. Ya. Terus Ke, metode yang pertama tadi apa? semua metode, Bu, cross sectional semua, Bu, pakai Yang kuesioner. 5 ini. Iya, Bu. Terus? Dan yang ketiga itu hubungan lama penggunaan gadget dengan kejadian astenopia pada mahasiswa program studi nurse. Ini penelitiannya sama Betul. para perawat tahun anunya itu 2022. Metode juga sama, masih pakai cross sectional, dan mayoritas itu berumur 20 tahun yang terkena, dan mayoritas pada perempuan juga yang terkena. Keempat. Lalu yang keempat, hubungan jarak dan durasi pemakaian smartphone dengan keluhan kelelahan mata pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Ini tahun 2018. Metodenya sama, cross sectional juga. Dan ternyata jarak yang kurang menemukan kalau jaraknya itu lebih dari 29,2 cm itu ternyata bisa menyebabkan kelelahan mata. Terus Yang terakhir. yang terakhir itu impact of e-school on digital eye strain in coronavirus disease era yang terjadi ini. Dia ini meneliti pada anak-anak usia kayak TK sampai SD, Bu. Itu eye strain itu hampir sama juga dengan astenopia atau kelelahan mata, Bu. Dia juga masih sama pakai cross sectional. Di sini usia rata-rata yang paling terkena itu usia muda, yaitu 14 sampai 16 tahun, dan juga sering pada perempuan, dan paling umum itu gejalanya itu mata merah, Bu Tabe. Terus sintesanya? Sintesa naratif yang atau kesimpulan dari yang di atas itu, Bu, bisa saya simpulkan mengenai dari kelompok umur sendiri itu rentannya itu 14 sampai 45 tahun, Bu, dan jaraknya itu jarak penggunaan monitor terhadap kejadian astenopia kurang atau lebih sama dengan 29,2 cm. Jaraknya kita menggunakan smartphone atau gadget itu sangat berpengaruh terhadap kejadian astenopia. Dan untuk lama penggunaannya sendiri itu kurang atau lebih sama dengan 60 menit itu dapat menyebabkan kejadian astenopia. Dan untuk gejala yang paling sering itu saya kelompokkan menjadi 3/3 utama dari hasil penelitian di atas, yaitu gejala yang pertama itu ada fotofobia, mata merah, dan ketegangan mata, Bu Tabe. Ya, baik. Jadi sintesa naratifnya ini sebenarnya sudah benar ya, cara membuat sintesa naratifnya, artinya menyimpulkan dari lima yang terkini ya. Tetapi kalau kita mau menjadikan sebagai suatu latar belakang ya, maksudnya ini rekomendasi saya. Kalau itu kita mau menjadikan sebagai suatu latar belakang penelitian ya, menjadikan suatu hipotesis, apa kira-kira yang semua metode sama, cuma satu yang usia produktif, yang usia kerja. Semuanya keempatnya adalah metode sama, profesional. Kemudian keempat itu adalah usia remaja dewasa atau usia masa kuliah, ya. Kemudian yang satunya itu usia kerja. Dan sudah benar, sudah bervariasi, dan saya yakin ini adalah sudah terindeks secara nasional maupun internasional ya. Tetapi kira-kira kalau mau dijadikan sebagai suatu latar belakang, apa kira-kira novelty-nya ini, Ulfia? Maksudnya kebaruannya. Kalau mau mengulang lagi, pasti akan terbukti. Yang tidak terbukti itu nanti kalau Anda mau menguji analisisnya adalah jumlah sampel saja yang mempengaruhi. Kalau dia banyak pasti akan terbukti. Hipotesanya pasti bahwa mahasiswa kedokteran Unismu pasti akan kalau dia diteliti atau diobservasi tentang hubungan antara lama atau jarak ini akan terbukti. Begitu kalau cross-sectional itu semakin banyak sampel semakin kecenderungan untuk lebih signifikan atau hasilnya
berhubungan. Nah, kalau saya kembalikan, apa novelty-nya? Kalau kira Ulfia mau teliti ini, kira-kira apa yang terbaru dari baru 5 ini ya, baru 5. Apa yang terbaru yang Anda dapatkan di sini nanti? Karena sama jadi nanti bilang, oh pindah populasi Ji. Pindah populasi artinya populasinya beda, metodenya sama ya, dan kelompok umurnya itu hampir rata-rata sama. Nah, kira-kira apa yang sehingga kita tidak sama dengan penelitian yang sama ini, kita harus menimbulkan kebaruan. Nah, apa kira-kira? Kalau mungkin yang mungkin Ulfia lupa bahwa cari di discussion-nya, limitation-nya dari masing-masing ini penelitian. Kalau perlu tambah lagi matriksnya. Matriksnya bisa saja satu saja, jadikan satu lembar supaya matriksnya kan biasanya kadang-kadang kalau kita mau tampilkan terserah nanti di proposalnya bisa juga tidak ya. Tetapi paling tidak ini sebagai dasarnya bahwa kelima artikel ini bisa dijadikan sebagai set referensi. Tetapi saya kembalikan lagi kepada Ulfia, saya tekankan lagi, apa yang membedakan kalau Anda mau teliti nih, coba. Sudah ada minda di angan-angannya Ulfia ini? Tapi Bu, karena dari hasil penelitian yang sudah saya baca yang di atas itu memang rata-rata mengaitkan antara durasi dengan astenopia, terus jarak juga ternyata berpengaruh. Namun dari kelima artikel di atas Bu, saya belum menemukan bagaimana pengaruhnya pencahayaan monitor terhadap kelelahan mata Bu. Oh, dari semuanya itu tidak ada pencahayaan dan ya bagus, maksudnya reasonable, dari kesemua. Kalau mau yang seperti itu mungkin bisa cari lagi, bisa sampai 10 kah atau 15, tergantung. Maksudnya semakin banyak referensi Anda, semakin kecil kemungkinan Anda untuk plagiasi atau untuk maksudnya Anda mempunyai nilai kebaruan dari penelitiannya. Dan kemudian yang saya rekomendasi kepada mahasiswa bahwa kalau Anda menemukan seperti ini seperti kasusnya Ulfia, carilah di discussion-nya ya. Masing-masing. Jadi kalau Anda cite artinya Anda membaca dari beberapa referensi internasional, karena dalam penulisan artikel yang sudah bereputasi semuanya mengikuti namanya IMRAT. IMRAT itu introduction, metodologi, ya, result dan discussion. Artinya tidak bisa diterima itu artikel kalau dia tidak mengikuti pola ya, template yang untuk suatu artikel itu yang paling umum. Nah, dalam discussion itu sudah tercantum apa penemuan secara general dari penelitian itu dan apa keterbatasan dan keterbatasan dan kelebihan, maksudnya apa keunggulan dari penelitian itu, apa yang terbaru dari penelitian itu. Nah, itulah yang menjadi dasarnya kepada Anda. Nah, kedua ya, misalnya Ulfia bisa tambah lagi kalau boleh, make sense ya, maksudnya tadi yang rata-rata tadi ini 5 kan masih kecil ya, masih bisa tambah lagi ya. Siapa tahu sudah ada pencahayaan. Nah, kalau misalnya memang sudah rata-rata memang masih jarak, kemudian jarak dan lamanya. Kemudian kalau saya lihat dari metodologinya, semuanya 5 adalah cross-sectional. Kenapa Anda tidak coba dengan metode yang lain? Misalnya case control, misalnya atau prospective cohort. Misalnya coba, itu kan sudah masuk semi eksperimen. Ya, semi eksperimen. Anda misalnya Anda mau meneliti nanti Ulfia, kalau mau masuk akal ya, maksudnya kita dulu kesampingkan dulu bilang bagaimana nanti ini, bagaimana biayanya, bagaimana pelaksanaannya. Misalnya kalau Anda mau betul-betul teliti, Anda memakai kohort prospektif, artinya melihat secara mengobservasi suatu populasi yang terpapar, misalnya anak kedokteran, ya, melihat secara itu namanya kohort prospektif, pastinya melihat ke depan. Anda mengumpulkan semua mahasiswa kedokteran, misalnya angkatan 2021 ke ini, kemudian Anda observasi bahwa
selama berapa 2 jam ke berapa maksimal idealnya ya, tidak idealnya maksudnya berturut-turut ya, tidak ada jedahnya, dia harus memandang screen tersebut, kemudian harus konsentrasi pada screen, apa, tidak ada jeda misalnya apakah perkuliahan, apakah dia harus membaca, pokoknya durasinya, dilihat durasinya, kemudian dia melihat screen, Anda observasi, namanya kohor itu artinya sama-sama, tidak ada yang sakit ya pada saat tidak ada yang semua dalam keadaan kondisi sehat. Kemudian Anda lihat 2 jam ke 3 jam atau 7 jam, idealnya mahasiswa kedokteran kuliah sampai berapa jam dalam satu hari. Dengan hanya fokusnya selalu melihat ke slide atau tidak, perkuliahannya itu hanya fokus ke slide materi pembelajaran, tidak ada hentinya, mungkin ada hentinya hanya 15 menit. Kemudian ada enggak di situ dalam jangka 7 jam atau dalam jangka 6 jam perkuliahan ya, berapa 3 topik atau 2 topik, 3 topik ya selama ini, ada enggak yang merasa dalam 2 jam itu sudah merasa kelelahan? Ada enggak dalam 4 jam itu sudah ada yang merasa kelelahan? Ada enggak, pokoknya ada enggak dalam durasi waktu itu, apakah dari misalnya 150 itu sudah berguguran? Sudah ada gejala asthenopia di situ. Anda bisa ukur dia per hari, Anda bisa ukur dia per minggu, ya, maksudnya tergantung durasinya. Ini baca dalam teorinya. Kalau orang sudah terpapar, maksudnya resiko-resiko penyakit seperti ini, berapa lama kira-kira sudah menimbulkan gejala, ya, sudah bisa dijadikan bahwa itu sudah menimbulkan suatu gejala asthenopia, ya. Itu mungkin jadi mungkin bisa didengarkan yang lainnya bahwa kalau kita merangkum, kalau kita membuat suatu matris hasil penelitian dahulu dijadikan sebagai sintesa naratif, jadi gampang sekali, mudah sekali ini Ulfia untuk menyusun suatu latar belakang karena dia sudah temukan, tinggal saya bilang tambah lagi. Ya, tambah lagi, gampang sekali sih itu di PubMed itu difilter saja. Tahun ini 5 tahun saja saya mau ambil semua tentang asthenopia, keywordnya dikasih masuk, kemudian kepada student umurnya diperkecil lingkupnya kepada student saja. Tahun 2000 tahun khusus untuk tahun apalagi ini ya, tahun 2019 sampai 2022 atau 2020 sampai 2022 karena di situ masa-masa early learning yang paling banyak. Jadi kalau kita melihat seperti ini sintesa naratif, jadi jangan mungkin khawatir kalau kita membuat seperti ini tidak ditanya mungkin lagi tuh sama pembimbing tak bilang apa nilai kebaruannya, apa yang membedakan penelitian yang dulu kemudian penelitian yang yang Anda mau lakukan. Tidak ada namanya menjiplak-jiplak karena Anda sudah menyadurnya dari awal dan betul-betul pure dari pemikiran tak. Oh, bagus, makanya dari awal apa kira-kira metode penelitian kan saya sudah jelaskan kemarin ya, maksudnya pertemuan kedua kalau tidak salah, bahwa ada 2 jenis penelitian, itu ada observasional dan eksperimental. Observasional itu macam-macam, ada cross sectional, ada kohor, ada namanya kohor prospektif, ada namanya kohor retrospektif, ada yang disebut case control, ya. Jadi banyak sekali, ada deskriptif analitik, kemudian yang membedakan adalah eksperimen. Eksperimen pun ada yang namanya semi eksperimental atau kuasi eksperimental. Ada lagi yang namanya yang pure atau murni eksperimental. Jadi kalau kita anak-anak maksudnya urutkan yang begini ya, ditambah kemarin sudah ada nih bahan tak dari Dr. Ami literatur searching, tidak ada nilai masalah. Maksudnya sampai di sini kalian mudah-mudahan ya saya doakan, maksudnya saya dengan harap Anda sudah paham bahwa oh begini karena langkah pertama membuat proposal itu adalah bab 1, mencari hipotesis yang membedakan orang. Kalau sudah begitu itu lancar sekali nih ya. Tidak, kalau ada di dalam IDETA yang bagaimana itu dulu menimbulkan kebaruan dan bagaimana menyusun dari dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 supaya timbul itu namanya benang merahnya, nyambung Ki. Jadi mahasiswa itu jangan harap nanti ya, pasti nanti di mana
dosen pembimbing yang sudah tahu, yang sudah biasa publikasi, dia mengerti itu kata-kata yang kita copy paste dari bab 1, oh ini bahasa A, tidak, pasti bukan dia. Karena dia tahu kapasitasnya sampai di mana dia menyusun suatu paragraf atau menyusun atau memparafrase dari artikel. Bisa ditangkap ini Ulf ya? Ya, saran saya dimasukkan, maksudnya masih ada waktunya, silahkan kalau memang mau dijadikan sebagai latihan, tidak masalah. Kalau mau dijadikan sebagai mantap, sebagai mau mengambil tema ini sebagai ini, silahkan. Tapi kalau saya tambahkan lagi, kemudian metodenya, pikirkan metode apa yang membedakan, sehingga Anda mempunyai novelty. Seperti tadi, belum ada yang pencahayaan. Apakah memang, bagaimana mengukur pencahayaan itu yang baik, ya? Karena nanti itu akan berpindah. Bagaimana mengukur pencahayaan yang baik? Idealnya yang bagaimana mahasiswa dalam satu ruangan, bagaimana kapasitas ruangan yang baik untuk memuat misalnya 150 berapa kWh dan berapa terangnya. Yang semua bisa diukur, ya. Ada yang mau menampilkan kemarin sebelum kita masuk topik yang lainnya? Kalau ada yang mau diulas, silakan. Tapi Ibu izin bertanya, Bu. Andi Rabiatul, ya, kemarin dia bertanya. Ya, silakan Rabiatul. Tapi Ibu izin bertanya, dari beberapa jurnal yang saya ambil kemarin, itu ada salah satu jurnal literatur review, Bu. Apa boleh diambil yang seperti itu, Bu? Sebaiknya semua sama. Original artikel, artinya hasil penelitian kalau mau karena beda kianunya pasti literatur review. Ya. Sudah ada anunya sintesa naratifnya? Tapi iya sudah ada matriksnya Ibu, cuma masih untuk sintesa naratifnya Ibu masih ngambang Ibu, karena berhubung saya ragu Bu, karena saya ambil ada yang literatur review sehingga saya tidak dapat kriteria inklusi dan eksklusinya Bu, jadi saya tidak bisa sesuaikan dengan tema yang rencananya saya mau ambil. Atau bisa tampilkan, masih ada sekitar 5 menit atau 2 menit di sini supaya teman-temannya bisa membandingkan bahwa paling tidak kalian sudah ada kemajuan. Tapi ya Bu, tapi Bu, apa sudah terlihat Ibu? Ya, sudah terlihat sebentar ya, Rabiatul. Ya, bisa gambar atau bagaimana yang lainnya? Sudah maksudnya ada di dalam pikiran tak yang bagaimana? Temanya Ibu? Tidak, tunggu dulu saya tanya Rabiatul. Yang lainnya bagaimana? Sudah bisa enggak ditangkap atau ada yang belum mengerti? Bagaimana yang lainnya? Tampung pertanyaannya ya. Walaupun jadi pada supaya tidak berulang-ulang karena panjang sekali kini. Maksudnya kalau sudah mungkin pindah tahap ini minggu depan pasti akan beda lagi. Ya. Karena ada outputnya, bukan kompetensi ujian kognitif saja yang mau dinilai, tapi kemampuan Anda nanti menyusunnya. Ya. Karena kalau selama ini teori saja yang dikasih, pastilah iya sudah mengerti, tapi pada saat Anda diimplementasikan dalam menyusun proposal, semuanya rata-rata salah-salah. Kacau, ya.
Jadi lebih bagus seperti ini. Jadi kalau ada memang yang belum mengerti, silahkan. Karena pasti akan beda lagi materi untuk selanjutnya supaya sequence key, sequence artinya nyambung key dari tahap 1, tahap kedua supaya nanti tidak tidak ada yang bingung bagaimana memulainya, apa yang disebut dengan hipotesis, apa yang disebut dengan rumusan masalah, ya. Saya harapkan bisa begitu supaya ada dari bandingkan tahun-tahun lalu, nanti pada saatnya sudah bingung apa yang disebut dengan ada yang tidak tahu apa yang disebut dengan hipotesis penelitian, apa yang disebut dengan hipotesis analisis, ya. Ya, coba Rabiatul, apa kira-kira maksudnya? Tapi Ibu, sebenarnya Bu untuk jurnalnya ini mungkin saya masih ragu untuk ambil Bu, karena berhubung juga tadi disarankan kalau bisa original artikel bukan literatur review. Dan rencananya Ibu topik yang mau saya ambil itu saya mau bandingkan pengaruhnya kafein dalam kopi dengan sebagai tata laksana nyeri kepala dengan pengaruhnya kafein dalam kopi dengan siklus menstruasi, Bu. Jadi saya bandingkan hasilnya, apakah memang itu bisa dijadikan sebagai tata laksana nyeri kepala, tapi apakah ada efeknya di siklus menstruasinya perempuan nih, Bu. Dan pernah juga saya baca bahwa justru kalau kopi itu bisa meningkatkan nyeri haid ketika menstruasi. Ya, terus saya cari beberapa artikel, masih kurang saya dapat Ibu yang terbaru mengenai jurnal yang langsung menyatakan bahwa ada pengaruhnya di antara kedua yang ingin saya lihat, yang ingin saya dapat. Misalnya Ibu kayak ini, peran kafein dalam tata laksana nyeri kepala dan kafein withdrawal. Di sini di jurnal yang pertama ini dikatakan bahwa kafein itu dapat memberikan memang efek farmakologis yang kuat dan dapat meringankan nyeri kepala. Itu pun masih tergantung pada situs aksi, dosis, dan waktu paparannya. Namun dikatakan juga di jurnal yang kedua itu bahwa untuk migrain sendiri, nyeri kepala sendiri itu sebenarnya lebih sering dicetuskan oleh kafein dibandingkan diringankan. Jadi maksudnya sudah ada perbedaan dari isi jurnal yang jurnal pertama mengatakan bahwa ada efek farmakologisnya, namun di jurnal kedua itu dikatakan bahwa lebih tinggi risiko untuk meningkatkan nyeri kepala dari kafein dan daripada meringankan Ibu. Jadi dari situ yang saya Maksudnya ketidakkonsistenan hasil. Tapi iya, Bu. Nah, ini baru berapa artikel yang diteliti? 5 ya, Bu. 5, 1 literatur review. Ada beberapa Ibu, cross-sectional section itu. Literatur review bisa dijadikan referensi ya, tapi bukan dijadikan sebagai bahan bahwa maksudnya referensi bahwa ada penelitian yang menyatakan begini. Tapi itu kan literatur itu bukan hasil penelitian, tapi adalah namanya literatur hasil ulasan, diulas ya dari beberapa artikel-artikel ya. Jadi kalau perlu yang literatur reviewnya ini dihilangkan ya, maksudnya. Tapi kalau mau jadikan referensi saja sebagai bahwa ada pernyataan begini sebagai dasar, maksudnya memperkuat teori, ya silahkan ya. Tapi kalau mau jadikan referensi sebagai bahan pembanding bahwa temuan-temuan ini bukan, yang temuan itu adalah original artikel ya. Nah, saya ulas tadi yang kedua dulu, peran kafein dalam tata laksana nyeri kepala dan kafein withdrawal. Kemudian hubungan antara migrain dan kafein. Dari dua saja ini, saya belum baca, kafein dapat memberikan efek farmakologis yang dapat meringankan nyeri kepala tergantung pada situasi. Harus kita membedakan dulu dampaknya, efeknya dulu ini. Kafein, kalau mau nyeri kepala, spesifikan nyeri kepala yang bagaimana, kemudian jangan lagi ambil yang migrain. Karena nanti itu ada sebagai kriteria, ada namanya inklusi dan eksklusi. Dan kopi yang dipakai, yang semua penelitian, apakah itu kopi tubruk, apakah kopi olahan, banyak sekali ya.
Saya tidak hafal yang namanya kopi-kopi kayak latte ke apa ke yang pokoknya kopi instan. Jadi harus betul-betul ditahu ya. Jadi kalau kita mau yang secara ini karena ada efek farmakologis dan non farmakologisnya, apalagi ini masalah sangat yang sensitif ya, banyak sekali bisa yang jadi pembanding nyeri kepala pada usia perempuan kah, ya, pada jenis laki-laki kah, nyeri kepala dampaknya kepada apa, ya, hubungan antara migrain dan kafein, kemudian metodologinya pakai apa, Rabi Atul? Rata-rata apa? Eh, Tapi Ibu Metode masih metode tidak ada ya? cross-sectional itu Ibu baru 2 Ibu. Sisanya ada yang tidak dicantumkan pakai metode apa, ada yang pakai literatur review Ibu. Jadi masih ragu Ibu untuk Intinya beberapa kalau statement. dapat yang begini ketidakkonsistenan dari hasil, mesti kumpulkan Ki dulu semua original artikel 5 sampai 7, kemudian spesifikkan Ki tata laksana nyeri kepala yang bagaimana. Saya juga tidak tahu nyeri kepala, pembagiannya nyeri kepala, apakah itu migrain masuk pada nyeri kepala biasa atau nyeri kepala yang bagaimana yang tadi kita bilang orang untuk apa? Pada wanita yang lagi haid ya mendapatkan gangguan itu bisa, kita tidak tahu apakah itu nyeri kepalanya maksudnya konsisten atau persisten ya, maksudnya selalu ada. Itu kan yang kalau yang sesaat occasional namanya ya. Kalau orang yang mau lagi haid, apakah itu dimasukkan juga? Jadi spesifiki dulu kepada efeknya kepada nyeri kepala apa. Kemudian kopinya kopi apa. Kalau kita sudah mau bilang kopi kemasan, kopi olahan, ya kopi olahan, apakah kopi murni toh tanpa tidak ada kayak latte, apakah namanya itu krimernya, kemudian ada tambahan harus cari yang betul-betul. Kalau memang cuma 5 yang kita dapat, selama itu artikel masih update dan berasal dari reputasional, go ahead, jalan saja. Yang penting Anda sudah bisa temukan, misalnya tadi sama dengan Ulfia, misalnya metodenya berbeda ya. Kemudian Anda spesifikkan hanya di nyeri kepala yang mana, saya tidak tahu nyeri kepala yang bagaimana ya, saya tidak spesifikkan, Anda yang lebih tahu sudah banyak nih pengetahuan tentang penyakit yang Anda ketahui. Kemudian apalagi kriteria inklusinya dan eksklusinya harus betul-betul diperhatikan. Silahkan, maksudnya bagus, maksudnya menantang untuk Anda selalu membaca, semakin seperti ini, semakin lebih banyak lagi keinginan kalian untuk ternyata ada yang begini, ternyata. Jadi kalau kalian sudah kayak begini tertantang Ki untuk membaca terus, ternyata ada yang saya harus cari yang begini. Jadi itu yang men-trigger Anda yang kan misalnya kasusnya Rabiatul ada yang ketidakkonsistenan. Jadi kita selalu mau mencari yang konsisten dan tidak konsisten. Kita mau kelompokkan. Bisa ditangkap sampai di sini sebelum kita masuk ya. Ada yang tabe, ada yang bertanya, Herunisa, tabe Ibu izin bertanya, saya baca-baca jurnal Bu, ada juga yang tidak ada kekurangan dan jurnal tersebut itu seperti yang kita bilang, terus bagaimana kita bisa tahu kekurangannya Bu? Kalau memang tidak ada kekurangan, tulis saja matriksnya, ya, tulis saja kalau itu memang biasanya, makanya saya bilang kalau hasil artikel yang bagus itu artikel bereputasi, bereputasi artinya terindeks itu Sinta, entah itu Sinta ataupun terindeksasi internasional. Sinta kan secara nasional ya, mulai daripada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paling rendah paling bagus ya. Yang paling bagus itu kalau dosen itu, kita sebagai dosen selalu mau publikasi diharuskan publikasi di Sinta 2 dan 1 saja. Kalau untuk level mahasiswa itu 3 ke bawah ya, 3 ke bawah, tapi tidak menutup lebih bagus kalau bisa ya 1, 2 enggak apa-apa. Karena itu sudah level dengan Scopus. Nah, kalau untuk kasusnya Herunisa, silahkan men-cite artikel yang bereputasi. Kemarin saya sudah jelaskan dan mungkin Dr. Ami kemarin materinya sudah menjelaskan bagaimana mencari jurnal-jurnal bereputasi. Ya, ada PubMed, ada SenseDirect, ada Scopus, ya, kemudian ada Hindawi,
ya, ada Pak Elsevier, dan cari yang open access. Ya, yang open access artinya Anda bisa buka semua secara keseluruhan. Jurnal-jurnal seperti itu ada juga namanya Wiley, ya. Jurnal-jurnal seperti itu selalu dia mengikuti IMRAT, Introduction, Method, Result, dan Discussion. Nah, discussion itu kalau kita mengikuti yang Stroop, kemarin saya kasih ke Stroop itu, di Stroop itu harus dicantumkan. Jadi kalau artikel itu yang bagus, pasti cantumkan limitation dan strength dari penelitian tersebut, ya. Jadi karena pada saat kita mensubmit artikel tersebut, pasti cari reviewernya bilang tidak ada limitationnya, tidak ada strength-nya, belum lengkap semuanya. Itulah ada semacam daftar tilik bagi seorang orang penulis, autor, pada saat memasukkan di sebuah jurnal yang bereputasi, maksud saya ya, kalau di luar bereputasi saya tidak. Jurnal yang ketat, dia harus betul-betul tidak harus isi semuanya. Coba, jadi kalau kita mau lihat jurnal yang baik, lihat mungkin di Stroop, ya. Kalau eksperimental adalah Consort. Jadi kalau observasional, semua yang observasional, ya, lihat mungkin yang saya pernah lihat kan adalah Stroop. Di situ semua harus tercantum. Kalau ya, artikel yang baik itu adalah artikel yang sama dengan polanya atau template Stroop atau IMRAT. Bisa dimengerti, Hairunisa? Ya, kita masuk lagi ya, ininya. Silahkan bertanya lagi nanti kalau ada waktu kita masuk ke sini. Bukan. Kenapa yang ini? Bagaimana yang lainnya? Bagaimana yang lainnya sudah, kenapa yang ini? Halo? Ada yang, bagaimana yang lainnya sudah maksudnya bisa di-grasp, bisa dimengerti apa tadi yang saya sampaikan dengan kemudian kapan deh? Kenapa muncul terus ini? Maaf ya. Oh, mungkin stop. Sudah kelihatan? Ya, baik. Saya lanjutkan diagnosis pertanyaan penelitian secara statistik. Ya, misalnya tadi contoh dari Rabiatul dengan Rabiatul dengan Sia sudah menemukan pertanyaan penelitiannya apa yang mau diteliti. Maksudnya pertanyaan penelitian itu jelas dalam pertanyaan penelitian itu, dalam satu contoh yang Ulfia dengan Rabiatul ya, di situ sudah ada efeknya konsumsi kafein terhadap migrain. Kemudian Ulfia paparan lama atau jarak screen ke mata itu bisa menimbulkan astronopia. Berarti di situ ada dua unsur ya. Dalam penelitian deskriptif atau dalam penelitian observasional, dalam penelitian analitik ya, namanya dianalisis. Dimanapun hipotesisnya, diingat Ki, ada yang disebut dengan hipotesis penelitian dan hipotesis analisis. Yang pertama untuk session ini kuliah-kuliah awal, maksudnya belum PKIMIT, yang harus ditahu bilang apa hipotesis. Jadi kalau ada dosennya itu kadang-kadang bilang apa yang kamu tanya, apa sebenarnya, kalau dia tidak mengerti, dia tidak mengerti apa yang kalian teliti atau bingung membaca proposal yang Anda ajukan. Kadang-kadang dibalik Kiki sama pembimbing dia bilang sebenarnya apa yang kamu teliti, ya, apa sebenarnya hipotesismu. Pertanyaan penelitian itu adalah suatu hipotesis, ya. Apa pertanyaan penelitian, apa yang kamu buktikan, ya, apa yang kamu buktikan. Dalam penelitian observasional ada dua unsur yang paling utama yang kita mau teliti, yaitu ada yang disebut dengan independen dan dependen, ya.
Kalau kita mau membuktikan suatu hipotesis, ada yang merupakan satu faktor, ada yang merupakan suatu penyebab dan ada resikonya. Jadi ingat Ki, terdapat dua unsur ini dalam suatu tema penelitian. Kalau kita mau meneliti, jadi semua penelitian analitik, ingat Ki, semua penelitian itu syaratnya harus mempunyai hipotesis. Yang tidak mempunyai hipotesis itu sudah ada deskriptif. Jangan lagi siapa tahu ada lagi bilang, Ibu Juli dulu pernah bilang ada deskriptif. Bukan, ada yang disebut dengan deskriptif analitik. Yang kalau tidak mempunyai hipotesis itu adalah deskriptif naratif. Jadi menjelaskan saja, menaratifkan saja. Sama dengan literatur review. Literatur review itu tidak ada hipotesisnya. Dia cuma menjelaskan temuan-temuan penelitian. Ya, jadi literatur review itu itulah bedanya. Itu namanya kan ada naratif review, ada literatur review. Ya, naratif review pokoknya literatur review, naratif review itu tidak ada hipotesnya. Dia tidak membuktikan, dia cuma menjelaskan bahwa antara penelitian satu dengan penelitian ini sudah jelas terbukti dan mendukung hasil penelitian yang ini bla bla bla. Nah, kalau di penelitian analitik, ya, analisis berarti kita beranalisis. Ada hipotesis, ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sama dengan hipotesis. Kalau tidak tahu lagi apa hipotesis, dugaan sementara. Ada jadi pertanyaanku begini, ya, seperti Rabiatul dengan Ulfia. Ya, dia sudah punya hipotesis bahwa saya mau membuktikan karena orang sudah dapatkan selama ini jarak, ya. Ulfia bilang jarak semua dari dia yang pernah kumpulkan dari berapa 10 artikel yang dia baca semua tentang jarak saja, ya. Belum pernah ada tentang pencahayaan, belum pernah tentang ada pencahayaan kemudian lama. Itu yang disebut saya membuktikan apakah betul ini cahaya bisa berpengaruh terhadap gangguan mata. Kemudian datang lagi si Rabiatul, ya. Artinya dua unsur di sini, jarak sebagai faktor risiko, ya. Kemudian astronopia adalah outcome-nya atau disease-nya. Jadi ingat Ki, jarak adalah faktor risiko, kemudian kafein, konsumsi kafein itu adalah faktor risiko, kemudian outcome-nya itu adalah tadi nyeri kepala dengan astronopia. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, kalau sudah muncul dari situ, kita sudah tahu yang mana sebagai independent variable, yang mana disebut dengan dependent variable. Ya, independent variable itu adalah yang mempengaruhi atau faktor risiko. Kemudian dependent variable itu adalah segala sesuatu yang ditimbulkan oleh faktor risiko atau outcome-nya atau disease-nya. Ya, kalau beda lagi X dengan Y. X adalah faktor risiko, Y adalah outcome-nya. X adalah faktor risiko, Y itu adalah disease-nya. Ya, bisa ditangkap sampai sini. Nah, setelah Anda menganalisa, ya, setelah kita runut semua sudah mempunyai hipotesis, tentunya kita mau mulai dari sini. Bagaimana mendiagnosis pertanyaan penelitian secara statistik, ya. Di sini ada macam-macam, ya. Kalau anak-anak semua sudah kenali apa variabel yang Anda mau diteliti, tapi kan belum sampai ke situ. Kita masih sampai kepada bagaimana menyusun, membuat satu naratif dari bab 1, ya. Tetapi kalau sudah sampai di sini, diagnosis pertanyaan penelitian secara statistik, kita sudah tahu penelitian ini mau dipakai metode apa, ya. Penelitian ini sudah memakai metode apa sesudahnya, ya. Penelitian ini dianalisis dengan apa, ya. Jadi kalau sudah jelas di sini yang paling berpengaruh dalam pembuatan untuk melangkah selanjutnya metodologinya, analisisnya, kemudian bagaimana menganalisisnya, harus tahu kita dulu independent variabelnya dengan dependent variabelnya. Baru setelah Anda tahu, ya, Anda bisa tuangkan nanti dalam definisi operasional, ya. Definisi operasional itu, ya, terdiri dari 5 unsur, ya, unsur yang harus Anda uraikan, ya.
Jadi pertama tadi ada independen, ada dependen. Jadi kadang-kadang itu ada orang independennya lebih dari 2, lebih dari 1, ya. Bisa saja tadi misalnya Ulfia, atau baru saja muncul di kepalaku ya. Bisa saja Ulfia nanti itu penelitiannya bukan hanya konsentrasi kepada cahaya, dia bisa gabungkan, ya, gabungkan ditambah jarak, bukan cuma jarak, ya. Jadi berbeda dengan penelitian yang lalu, karena yang lalu lebih fokus, maksudnya misalnya kalau 5 dia dapat atau 7 atau 10 dia dapat, semua menyatakan bahwa jarak itu bisa mempengaruhi mempengaruhi menimbulkan gejala astronopia, gangguan mata lah ya, gangguan mata. Kalau Anda mau menggabungkan dari semua itu bisa sebagai pembeda. Bilang selama ini orang cuma bilang kenapa jarak, padahal ada faktor lainnya yang juga bisa mempengaruhi. Ya, mungkin yang lainnya tidak kemarin tidak sempat mempengaruhi, tidak bilang kalau saya meneliti lagi tentang meneliti lagi tentang cahayanya itu memakan waktu ya. Bagaimana saya mengukur waktunya? Bagaimana pencahayaannya? Pencahayaan yang ideal untuk proses belajar mengajar itu berapa? Ya, kemampuannya, dan itu misalnya kalau kapasitas ruangan sekian berapa yang harus di ini? Ya, idealnya berapa? Ya, banyak sekali pertimbangannya ya. Jadi makanya itu dituangkan dalam. Jadi bisa saja orang meneliti 2 variabel independennya atau lebih dari 2 ya, dan 1 outcome-nya, dependent variabelnya. Jadi bisa saja kalau ada yang membahas bilang astronauti bukan cuma karena faktor jarak, bisa juga karena perilaku hidup sehatnya si mahasiswa tersebut. Bukan karena kelelahan mata itu bukan disebabkan oleh jarak, karena ada faktornya, mungkin gizinya kurang vitamin A-nya, kemudian cara banyak sekali ya. Bagaimana faktor-faktor resiko penyakit mata indera khusus ya, Anda bisa kenali, bukan mungkin cuma maksudnya bukan hanya jarak, tapi kalau yang lainnya, kalau dia bisa bilang meskipun ada memang sudah kebiasaannya, tetapi pada saat selesai pembelajaran dia bisa mungkin stretching, melihat bagaimana melihat matanya dinormalkan kembali ya, atau bagaimanakah sistemnya pencegahan dalam kesehatan indera khusus ya. Jadi bisa saja jadi kita bisa mengcombine semua faktor resiko, bisa hanya spesifik ya. Bisa spesifik artinya nanti diuraikan di hasilnya bahwa faktor ini hanya salah satu dari sekian banyak faktor ya. Nah, setelah kita temukan berapa independen variabel tak dan berapa dependen variabel tak, itu nanti kita uraikan dalam definisi operasional. Tadi kembali saya jelaskan bahwa definisi operasional itu uraiannya atau unsurnya itu ada 5 ya. 1, kita harus mendefinisikan segala sesuatu yang bisa diukur, itu kita harus definisikan. Apa itu apa itu jarak ya? Apa itu tadi jarak? Apa itu pencahayaan? Kita harus definisinya. Jarak idealnya tentunya berdasarkan teori-teori ilmu kesehatan, ilmu kedokteran ya. Jarak yang baik untuk pandangan seseorang itu berapa kira-kira yang idealnya? Apalagi dalam proses pembelajaran ya. Jarak yang mulai dari screen, misalnya screen depan kah atau screen laptop, beda tuh ya. Maksudnya kalau Ulfia tadi mau teliti jangan nanti campur-campur gitu, bahwa idealnya itu proses pembelajaran itu yang jarak screen ke bangku mahasiswa itu idealnya berapa, pasti ada dalam orang membuat suatu institusi itu, pasti dia sudah ukur yang idealnya bagaimana. Kemudian dalam ilmu kesehatan juga, tapi beda juga jarak antara screen misalnya personal ya, misalnya laptop atau komputer, itu idealnya berapa, pasti akan beda dengan kelas besar dengan kelas individu, maksudnya personal. Bisa disampaikan sampai di sini. Jadi definisi operasionalnya, definisinya apa, jarak ya, kemudian cara ukurnya bagaimana mengukur yang idealnya ya. Pasti kalau di kedokteran pasti ideal semuanya, karena itu apalagi kalau di lantai 3 di hall lantai 3 itu sudah diukur bahwa ya kemampuan maksudnya
untuk jarak yang ideal antara screen dengan bangku mahasiswa itu sudah layak, sudah cocok, sudah sesuai, maksudnya sudah bisa dilihat dengan jelas dengan jarak tersebut. Kemudian cara ukurnya bagaimana, alat ukurnya bagaimana, kemudian hasil ukurnya bagaimana. Hasil ukurnya dan skala ukurnya bagaimana. Ada 5 unsurnya. Setelah kita independent variabelnya kita uraikan seperti itu, kita pun harus juga mengukur atau membuat suatu definisi operasional dari outcome-nya atau disease-nya. Tadi astronopia. Astronopia itu adalah definisinya apa? Bagaimana disebut dengan bagaimana cara ukurnya astronopia? Ya, apa gejalanya astronopia? Dinyatakan ya astronopia itu pada saat mana? Ya. Kemudian cara ukurnya tadi, kemudian alat ukurnya apa? Ya. Kemudian alat ukurnya, kemudian hasil ukurnya apa? Ya, hasil ukurnya dan skala ukurnya apa? Itu ada 5 unsur. Jadi harus kita tahu semua. Jadi semakin banyak variabel, semakin banyak juga yang harus kita uraikan. Orang biasa memilih variabel penelitian tergantung dari kemampuannya. Misalnya tadi Ulfia orang lain meneliti bahwa hanya jarak. Kalau dia mampu silahkan. Kalau dia mampu semua menggabungkan antara cahaya, pencahayaan, jarak, lighting-nya, kemudian distansnya, kemudian apa lagi yang dianggap bahwa beresiko terjadinya astronopia bagi mahasiswa, ya silahkan. Tetapi kalau hanya kemampuannya cuma sekian, ya tidak masalah. Yang jelas kurang lebih maksudnya pasti harus ada independent variabelnya. Ada faktor resikonya. Ya, ada faktor resikonya dan ada outcome-nya atau disease-nya yang harus diukur. Bisa ditangkap sampai di sini dulu? Ya. Nah, ini pernah saya ajarkan sebenarnya di diagnosis pertanyaan penelitian secara statistik di beberapa bimbingan-bimbingan angkatan-angkatan sebelumnya, ya, bagaimana menentukan diagnosis pertanyaan penelitian secara statistik. Saya jeda dulu ya. Sebentar saya ini dulu. Penelitian secara statistik. Harus ada yang disebut dengan deskriptif kategorik, ada yang disebut dengan deskriptif numerik. Jadi kemarin waktu pertemuan terakhir, pertemuan kedua saya sudah jelaskan bahwa penelitian ada 2 ya. Penelitian epidemiologi itu ada 2, observasional dan eksperimental. Observasional itu ada beberapa, ada case control, ada prosesional, ada cohort ya. Ada cohort. Ya, cohort pun ada 2, ada cohort prospektif, ada cohort retrospektif ya. Cohort itu artinya memantau sekelompok populasi yang sama-sama dalam kondisi terpapar dan tidak terpapar ya. Ada yang beresiko dan ada tidak beresiko. Ya, itu namanya prospektif ya, diikuti dalam jangka waktu tertentu. Nah, deskriptif itu ada ini ya, jangan sampai nanti bilang deskriptif sih, tapi kalau dia analitik masuk juga dalam penelitian observasional. Yang jelas dia analitik. Deskriptif kategorik, ada yang disebut deskriptif kategorik. Ini masih lama ya, maksudnya masih ada beberapa pertemuan kita membahas yang mana disebut dengan kategorik, atau mungkin minggu depan setelah Dr. Ani kategorik, yang mana disebut dengan numerik, yang mana disebut korelatif. Kemudian bagaimana disebut analitik komparatif kategori tidak berpasangan. Ini setelah kita tahu variabelnya baru kita tahu ya. Kemudian ini ya maksudnya mau dijelaskan. Kemudian saya jelaskan lagi ilustrasi perbedaan masalah substansial pada penelitian diagnosis statistik. Coba dilihat kepada mahasiswa. Ya, ini adalah masalah prevalensi inkontinensia. Ya, masalahnya inkontinensia urin. Ya, kemudian prevalensi katarak. Ya, jadi kita kira-kira bagaimana caranya Anda membuat seperti ini. Ada yang bisa mengilustrasikan diagnosis statistiknya ini.
Kalau ini saja inkontinensia urin, ya. Bagaimana diagnosis statistiknya? Ada yang bisa menyebutkan dulu? Dia masuk kepada mana? Deskriptif kah atau analitik kah atau apa? Atau dua-duanya bisa? Halo? Habis waktu ya? Halo? Ada yang bisa atau yang belum mengerti tadi ilustrasi perbedaan masalah substansi dengan diagnosis statistik? Yang pertama saja, prevalensi inkontinensia. Diagnosis statistiknya kira-kira apa? Mau deskriptif kah dari ini yang kita lihat? Ini yang kita lihat. Yang pertama tadi, deskriptif kategorika, deskriptif numerika, atau korelatif. Ya, kalau biasanya dalam penelitian yang membahas tentang prevalensi, tentang kejadian penyakit, biasanya yang lebih pada umumnya adalah seperti tadi penelitiannya Ulfia yang dikumpulkan adalah kalau membicarakan tentang prevalensi kejadian suatu penyakit itu lebih banyak kepada deskriptif analitik atau komparatif analitik. Ya, kalau sudah ada kata prevalensinya itu lebih banyak kepada deskriptif analitik ataupun komparatif analitik. Bisa dimengerti sampai di sini? Jadi kalau ada kata kuncinya prevalensi, ya biasanya diagnosis statistiknya itu adalah deskriptif analitik atau deskriptif komparatif. Ya, membandingkan, ya, membandingkan atau deskriptif analitik menghubungkan. Misalnya, kenapa sih orang yang frekuensi apa kencingnya pembuangan urinnya lebih banyak kalau orang lebih banyak pada perempuan, ya, lebih banyak kepada usia-usia produktif, ya. Kita bisa menganalisa berdasarkan umurnya, kita bisa menganalisa berdasarkan faktor resikonya, kita bisa menganalisa berdasarkan agen penyakitnya, ya. Jadi yang di sini adalah diagnosis deskriptif analitik atau deskriptif komparatif. Jadi inilah kata kuncinya adalah prevalensi. Jadi kalau ada bahasa yang menyatakan biasanya itu dia mengulas tentang deskriptif analitik atau komparatif. Nah, itu tadi salah satu contoh bagaimana membuat suatu definisi operasional. Kemudian kita lihat dari sini. Ini adalah scam, silahkan kalau ada bukunya, saya sarankan kepada mahasiswa yang mau mendalami tentang penelitian, ya, mau melanjutkan ini pembahasannya tentang penelitian, silahkan merujuk ke bukunya Sopyuddin, ya. Bukunya Sopyuddin itu banyak sekali, ya. Semua bukunya Sopyuddin bisa didapatkan secara online yang original. Tapi kadang mungkin ada di Asclepius yang sudah di-copy, ya, harganya beda. Tapi kalau saya lebih suka membaca yang original dibandingkan, maksudnya beda triggernya sendiri kalau membaca buku yang bagus sampulnya, yang bagus kopiannya, yang berwarna-warni itu memberikan semangat untuk belajar dibandingkan kopian. Kayaknya ada. Kalau tidak salah itu bukunya Sopyuddin itu tidak menjual secara offline, ya, dia hanya menjual online. Kalau mahasiswa mengerti tentang itu, dia berseri bukunya tentang metode penelitian mulai daripada merancang apa lagi namanya ini proposal, mulai diagnosisnya, diagnosis pertanyaan penelitian, mulai daripada bagaimana hipotesisnya, analisis semua ini, ya. Dan saya selalu melihat dan itu reasonable, bukan reasonable, ya,
memang sangat relevan dengan kita sebagai calon kalian sebagai calon dokter ya, maksudnya dalam menilai suatu fenomena atau suatu hipotesis ya, selalu beranalitik. Makanya di kuliah pertama saya adalah konsep berpikir kritis. Karena konsep berpikir kritis itu artinya melatih kepada kemampuan Anda beranalisa. Bila memandang suatu masalah, apakah ini bisa diukur, bagaimana mengukurnya, bagaimana cara ukurnya, bagaimana hasil ukurnya, itu adalah konsep berpikir kreatif atau berpikir secara ilmiah, ya, diselesaikan dengan ilmiah. Jadi kalau kita seperti ini, apalagi mahasiswa kedokteran dalam menemukan kasus, selalu kita mengulik ke kasusnya tersebut ke belakang, artinya melihat semua, tidak melihat menjawab menjawab secara recall biasa apa yang disebut dengan ini, tetapi kita mengulas itu bahwa kita menganalisa kasus yang kita baca, baru kita bisa menjawab sama dengan hal ini, ya. Dalam sama itu kalau Anda meneliti, sama Anda kalau Anda meneliti, sama Anda membaca kasus dalam penelitian, ya, kasus dalam buku-buku apa sih namanya, soal-soal dalam blog-blog yang lainnya. Makanya sudah beralih dari dulu bahwa mata kuliah kedokteran, semua mata kuliahnya itu tidak bersifat recall, tetapi bagaimana memberi kesempatan kepada mahasiswa, kenapa dia memilih ini, kenapa dia memilih ini, ada alasannya. Tidak menjawab langsung secara recall, bilang saya tahu, tapi kenapa Anda menjawab seperti ini? Itu yang disebut dengan analitik berpikir kritis, ya. Kemudian ada yang tahu seperti ini? Ya, ini adalah alur atau bagaimana menentukan nanti diagnosis diagnosis analitik dari penelitian ya. Saya minta maaf, saya saya stop dulu, jeda dulu. Ya, saya lanjut lagi. Ada yang bertanya dulu supaya kita ndak loncat-loncat ya. Maksudnya supaya kalian bisa mengerti apa yang disebut dengan variabelnya. Kalau bila mana Anda sudah menemukan tema penelitiannya, unsur-unsur apa yang harus ada dalam penelitian Anda di awal. Silakan, ada yang mau bertanya. Nggak dirasa loh waktunya. Lagi 40 menit. Sampai di sini sudah mengerti? Halo? Oke, iya Bu. Andika dia mengerti, bagaimana yang lainnya? Bagaimana yang lainnya? Mengerti enggak? Atau ada yang belum mengerti? Membuat tadi sintesa naratifnya bagaimana? Kemudian yang baru-baru saya jelaskan bahwa bagaimana dalam suatu tema penelitian ya ataupun dalam judul penelitian itu terdiri dari dua unsur, satu independen dan satu dependen. Independen bisa lebih atau lebih dari dua, terserah, tergantung dari kemampuan Anda berapa yang kita ukur. Ya, seperti tadi siapa lagi Rabiatul, tadi Ulsia saya sudah jelaskan bahwa bisa saja dia menggabungkan itu karena selama ini cuma satu tentang jarak, dia bisa saja gabungkan dan metodologinya bisa berbeda. Kemudian siapa Rabiatul bisa saja juga mungkin spesifik kepada gangguan nyeri kepala yang bagaimana.
Kemudian spesifikkan apakah pada perempuan saja, ya, pada perempuan atau gangguan maksudnya nyeri kepala menjelang menstruasi atau nama istilahnya terhadap nyeri kepala, apakah itu dijadikan sebagai inklusi atau bisa dijadikan sebagai eksklusi, itu tidak dimasukkan. Ya banyak sekali anunya, apakah migrain dimasukkan, apakah nyeri kepala yang persisten atau nyeri kepala yang occasional, ya. Itu yang bisa dibedakan ya, maksudnya nyeri kepala yang selalu ada, mungkin nyeri kepala yang selalu ada termasuk dalam migrain, ya kita tidak bagaimana dalam Anda mendefinisikannya nyeri kepala itu, ya. Itu adalah dua tadi, misalnya contohnya dalam tema penelitian atau dalam judul penelitian Anda harus ada dua unsur, independent variable dan dependent variable. Independent variable bisa lebih dari dua, bisa lebih dari satu, terserah kemampuan Anda. Ingat Ki, dalam meneliti itu untuk proses ini, untuk proses Anda sebagai calon sarjana, itu hanya diberikan waktu hanya 6 bulan, ya, 6 bulan proses penelitian sampai kepada betul-betul hasil penelitiannya. Kemudian ada yang bertanya sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Nah, ini pertama deskriptif analitik. Cara membedakannya adalah deskriptif analitik tidak mencari hubungan antara variabel. Mencari hubungan antara variabel. Maksudnya ini bagaimana? Maaf ya, deskriptif ini. Deskriptif itu tidak mencari hubungan antara variabel, kemudian analitik mencari hubungan antara variabel atau membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Sudah mengerti sampai di sini ya? Tadi, jadi kalau hanya deskriptif toh, jadi ingat Ki, mahasiswa yang di sini angkatan 2020, semua tema penelitiannya adalah observasional analitik. Observasional analitik itu bisa terdiri dari deskriptif analitik, tapi bukan deskriptif toh, ya diingat itu. Deskriptif toh itu artinya penelitian kualitatif dan tidak mempunyai hipotesa, dan semua harus mempunyai hipotesis. Ingat Ki itu. Kemudian analitik itu idealnya adalah mencari hubungan atau mencari atau membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Mudah sekali ya. Jadi diingat Ki yang itu jangan sampai ada lagi yang deskriptif saja. Kemudian kategorik numerik ya. Saya sudah kasih jelaskan Ki kategorik numerik. Yang mana disebut dengan kategorik variabel kategorik dan bagaimana yang disebut dengan variabel numerik ya. Contoh kasus, contoh klasiknya ya. Kategorik variabel. Kategorik itu yang disebut dengan kategorik, ada dua kategorik variabel, variabel kategorik, ada yang disebut dengan kategorik dan ada yang disebut kategorik ordinal. Kategorik itu yang disebut dengan seperti ini, contohnya adalah jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Artinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Agama, etnik itu tidak bisa diubah dan sudah paten atau kategori tidak bisa diubah. Tidak ada itu bilang apa jenis kelamin apa jenis kelaminnya, hanya pengkodenya bilang jenis kelamin saya satu kalau laki-laki, tapi sudah paten itu laki-laki dan perempuan ya. Agama juga, etnik itu adalah kategorik. Sedangkan kategorik ordinal ada dua kategorik. Sedangkan kategorik ordinal ada kategorik yang satu lagi adalah kategorik ordinal. Yang mana disebut kategorik ordinal? Dia berkategori tetapi dia ordinal bertingkat. Ya, ordering bahasa Inggris, dari bahasa Inggrisnya adalah bertingkat, ordering, tersusun, ya. Ada selalu, tidak pernah, kadang-kadang, jarang. Itu yang disebut dengan kategorik ordinal, ya. Sedangkan numerik itu adalah misalnya berat badan, ya, berat badan. Kemudian misalnya kalau di sini kategorik variabel laki-laki, ya, kategorik variabel, kemudian kata kuncinya pro. Apa yang harus dicarikan? Jadi kalau penelitian Anda tentang kategorik analitik,
biasanya yang dicari adalah proporsi atau persentase. Tadi kalau kita masih ingat tadi bahwa kata kunci kalau penelitian yang menyatakan prevalensi, berarti yang kita mau tahu nanti adalah angkanya, adalah proporsinya dan persentasenya. Ya, bisa ditangkap kan enggak sampai sini? Siapa tahu saya cepat Ki memberikan Ki, baru kita tidak mengerti. Salah satu tadi contoh penelitian yang prevalensi, ya prevalensi inkontinensia ya. Inkontinensia, kalau biasanya orang yang mencantumkan judul berarti prevalensi, yang nanti dianalisis itu adalah proporsi dan persentasenya. Ya. Karena proporsi. Kenapa misalnya kalau inkontinensia, kenapa hanya lebih banyak cenderung perempuan ya? Inkontinensia. Kenapa kebersihan pakaian dalam itu mempengaruhi ya, atau ada gejala genetika kalau ada misalnya perilaku personal hygiene, mungkin personal hygiene bisa mempengaruhi inkontinensia. Kita mau tahu proporsinya perempuan ini yang yang menderita inkontinensia berapa. Perbandingannya usia, misalnya proporsi usia produktif dengan usia non produktif itu lebih banyak kemana, ya. Kemudian persentasenya, berapa persentasenya usia produktif, berapa dibandingkan dengan usia non produktif. Misalnya kalau kita mau bandingkan usia, misalnya usia aktif, usia seperti Anda, usia 17 sampai misalnya 25 tahun, ya. Persentasenya lebih tinggi karena dia banyak beraktivitas di luar. Itu yang disebut dengan kalau meneliti dengan prevalensi, yang dicari adalah proporsi atau persentasenya. Kemudian kalau numerik itu adalah rata, ya. Rata karena di numerik itu misalnya berat badan, ya. Tidak ada kategori variabelnya. Berat badan itu ada yang disebut dengan 40, ada 41, ada 50, ya itu kan variabelnya, itu kan skalanya ya, maksudnya parameternya, skala ukurnya, dia numerik. Jadi kalau kita mau cari berapa ratanya, rata-rata tinggi badan mahasiswa angkatan 2020 kira-kira berapa. Jadi bukan proporsinya, kalau dia berskala numerik. Kalau dia berskala numerik, yang kita cari adalah rata-ratanya pada saat kita menghitung berapa jumlah penderitanya, berapa misalnya rata-rata umurnya anak angkatan 2020 dan berapa rata-rata tinggi badannya anak mahasiswa angkatan 2020. Itu yang membedakan kategori dan numerik. Jadi sebelum saya melangkah siapa tahu banyak yang tidak mengerti ya. Tadi yang supaya saya sequence supaya nyambung kita terus tidak loncat-loncat Kak. Yang harus key home message-nya, maksudnya yang harus kita untuk minggu ini adalah bagaimana dulu menentukan tipe jenis penelitian, bagaimana merancang suatu penelitian ya. Yang pertama tadi yang telah kita lakukan adalah tadi sudah mengulas punyanya Rabiatul dengan Ulfia ya. Saya yakin 2 minggu ke depan atau 1 minggu 3 minggu ke depan Anda sudah mempunyai masing-masing naratif naratif ininya, sintesa naratifnya ya. Aduh, udah terima. Nah, kelihatan ya ininya, kelihatan maaf tadi terganggu, masih kelihatan ya ini slide-nya. Ibu. Nah, yang tadi itu sintesa naratifnya ya masih yang tersisa yang ada itu adalah sintesa naratif ya Anda susun, kemudian bagaimana merancang suatu penelitian ya. Tadi saya sudah mengulas kembali lagi bahwa penelitian ada 2, terserah Anda meneliti yang memakai metode mana. Observasional ada 3 ya. Kemudian eksperimen ada 2, pure eksperimen atau semi eksperimen atau kuasi eksperimen ya.
Terserah Anda. Kemudian setelah itu Anda bisa silahkan nanti pada saat pada saat Anda sudah siap dengan sintesa naratifnya, kita mulai pada menyusun paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, apa yang sebaiknya diisi, ya. Kemudian kita masuk kepada metodologisnya seperti ini. Karena kenapa saya masuk seperti ini, karena tidak mungkin kalau saya tagih sekarang pasti belum ada, ya. Karena membuat sintesa naratif itu memang membutuhkan panjang. Makanya dikasih ini satu semester ini mulai belajar dan diberikan hak kepada mahasiswa apakah latihannya ini mau diteruskan yang tadi saya jelaskan mau diteruskan sebagai bahan penelitian Anda atau hanya sebagai uji coba atau mau melatih kemampuan Anda sampai di mana. Ya. Tadi kemudian ketiga adalah bagaimana menentukan suatu jenis penelitian itu, ya. Tadi saya sudah jelaskan dalam suatu penelitian, dalam suatu tema penelitian harus ada independen, dependent variabelnya, ada X atau Y-nya, ada faktor resiko, ada disease-nya. Kemudian setelah itu baru kita analisis membuat seperti ini, ya. Membuat seperti ini diagnosis pertanyaan penelitian secara statistik. Ya. Jadi kalau sudah ada naratif Samarita, ya, kemudian kita masuk kepada penyusunan bab 1, kemudian sudah sequence yang saya jelaskan tadi bagaimana deskriptif, bagaimana yang disebut dengan deskriptif kategorik, bagaimana disebut dengan deskriptif numerik, yang disebut dengan korelatif, yang mana disebut berpasangan dan tidak berpasangan. Penentuan jenis kalau penelitian tak sequence ki, maksudnya proposal tak itu runut ki bagus ki menjawab seperti ini, saya yakin hasilnya juga memuaskan. Maksudnya hasilnya juga sesuai dengan langkah-langkah ilmiah. Jadi saya juga menyerah kalau ada mahasiswa di luar dari bimbinganku, maksudnya di luar, bukan dari luar bimbinganku yang tidak intens bertanya, ya mengikuti apalagi kalau dapat di pembimbing yang apa adanya, maksudnya apa adanya menerima, ya buat mi saja apa adanya, maksudnya buat mi nanti tidak ada bimbingan secara maksimal, akhirnya saya tidak mungkin meluangkan waktu membimbing satu-satu kalian, makanya dibagi itu pembimbingan nanti semester depan supaya proporsional, ya, sebanding bahwa idealnya memang seorang dosen membimbing itu bisa sampai 5 sampai 6. Kalau lebih dari itu artinya sudah overload, kapasitas seseorang juga pasti akan berbeda. Jadi makanya dikasih juga selama satu semester ini latihan, kemudian semester depan itu sudah kita implementasinya. Nah, ada yang bertanya sampai sini, lebih kita daripada saya terlalu banyak teorinya. Apa yang kita tidak mengerti sampai di sini? Tapi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan Andika. Tapi Bu, untuk metodenya yang seperti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif Bu, apakah semua judul bisa digunakan metode seperti itu Bu, atau hanya judul tertentu? Metodenya kuantitatif dan kualitatif. Bisa aja yang segala sesuatunya yang bisa diukur, ya, segala sesuatunya yang bisa diukur dan bisa tidak harus maksudnya barangkali itu kualitatif, misalnya yang kayak misalnya kategorik, ya, misalnya laki-laki, perempuan, ya, jawabannya ya, tidak, kayak begitu, ya, bukan dalam bentuk numerik begitu kuantitatifnya. Karena beda gitu pertanyaan tak kalau kita bilang kualitatif, begini ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu beda. Penelitian jenis penelitiannya kualitatif atau kuantitatif, jangan bilang kuantitatif, numerik atau kategorik barangkali pertanyaannya. Begitukah? Karena beda itu istilahnya kalau begini ya. Penelitian secara umum, penelitian itu ada dua, ya. Ada yang disebut kuantitatif dan ada yang kualitatif. Kalau kualitatif itu beda kurikulumnya, beda. Kualitatif itu jarang di penelitian kedokteran dan kesehatan, ya. Penelitian kualitatif itu yang tidak mempunyai hipotesis, hanya berbentuk naratif, ya, dan tidak harus banyak sampel.
Kalau di penelitian kesehatan memang ada kadang-kadang hanya ada satu sampel, itu namanya case report ya, atau case series ya. Tetapi dalam penelitian kedokteran dan kesehatan itu selamanya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu identik dengan penelitian analitik ya. Atau yang mau ditanyakan, mengerti enggak apa yang saya sampaikan? Yang mana kita mau tanya? Andika. Tapi iya Bu, sudah paham Bu. Betul Ki. Tapi iya Bu. Ya. Jadi kalau kita bilang kualitatif, bilang apa penelitian muka? Kalau ada orang bertanya apa penelitian muka, kita langsung saja sebut Ki. Kalau orang sudah sebut bilang penelitianku tentang ini dan metodenya tentang ini, dia orang sudah tahu, oh tentangnya dia kuantitatif. Kalau kita bilang kualitatif itu lewatnya penelitian ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu membahas tentang dia bisa menganalisa tanpa kualitatif itu tidak memakai hipotesis. Jadi dia banyak sekali naratifnya dan teori-teorinya ya. Kalau kita membaca sama dengan literatur review kalau penelitian kualitatif, tapi ada sistemnya namanya stenografi ya. Ya kalau kita bilang pendekatan kualitas, mungkin kalau pendekatan kualitatifnya tadi kita bilang misalnya dia kategorik variabelnya, misalnya ya, tidak, itu semua bisa diukur secara analitik, bisa dianalisa secara analitik karena dalam penelitian ada namanya pengkodean. Misalnya kalau kita mau analisis masukkan dalam instrumen analisis, misalnya laki-laki itu dikode menjadi 1 ya pada umumnya. Perempuan itu 2 atau laki-laki itu 0, perempuan itu 1. Hanya untuk memudahkan kita menganalisis, tapi pada saat kita menulis tetap kembali kepada laki-laki dan perempuan, tidak ada bahwa jenis kelamin 1 dan 2 atau jenis 1 dan 0. Hanya untuk mudah terbaca oleh analisis data ya, mesinnya atau instrumen penelitian. Jadi intinya bahwa penelitian kita adalah kuantitatif ya, penelitian di ilmu kedokteran, khususnya di kurikulum FK Unisma adalah penelitian kuantitatif. Yang penelitian tadi kuantitatif terdiri dari observasional dan eksperimental. Eksperimental ada 2, pure atau semi eksperimental. Sedangkan observasional itu ada 3, cross-sectional, case control, dan kohor. Kohor ada 2, kohor prospektif atau kohor retrospektif. Begitu. Tadi kalau misalnya yang tangkapanku tadi pertanyaannya Andika bahwa yang mana dia sebut kuantitatif dan kualitatif, kalau mungkin kita bilang mau kualitatif misalnya kalau mau bertanya tentang apakah Anda kalau mau misalnya hubungan antara kebiasaan pola makan ya, bukan pola makan, hubungan antara frekuensi, namanya frekuensi berarti sudah numerik ya, kuantitatif, perilaku hidup sehat terhadap kejadian kecacingan ya, kecacingan pada anak SD. Perilaku itu bagaimana mengukurnya, karena pasti Anda bilang kualitatif ini ya. Perilaku mungkin itu sesuatu yang tidak bisa diukur kalau menurut pendekatan secara ilmiah, tetapi maksudnya kalau orang awam, tetapi kalau secara ilmiah itu perilaku bisa diukur ya. Perilaku dengan bagaimana cara mengukur perilaku, kita tidak bisa mengukur, kita hanya melihat tindakannya seseorang, makanya orang biasa menyatakan itu kualitatif ya. Kualitatif perilaku itu kalau misalnya kita memberikan pertanyaan dengan menjawab ya, misalnya jawaban pertanyaan itu ya dan tidak, itu biasanya orang mengartikan bahwa ini kualitatif karena jawabannya ya. Artinya kalau pertanyaan itu positif, misalnya ada 10 pertanyaan tentang perilaku, bahwa apakah Anda melakukan ini, misalnya apakah Anda mandi 2 kali sehari, ya. Jadi misalnya kalau orang menjawab dari 10 pertanyaan itu, menjawab semuanya ya, misalnya 70%, artinya 70% dari pertanyaan, misalnya kalau 10 pertanyaan, dari 70 itu nyatakan bahwa dia perilakunya sudah baik, sudah cukup, karena dia menjawab 70 ya. 70 kan itu biasanya cukup ya. Kalau dia misalnya 80 berarti sudah baik, di atas 80 artinya sudah bagus.
Jadi kalau dia misalnya indikator, jadi cara ukurnya bagaimana, alat ukurnya bagaimana, skala ukurnya bagaimana, hasil ukurnya bagaimana. Tadi cara ukurnya bagaimana? Kan pakai daftar tilik atau kuesioner, ya, pakai kuesioner, ya. Jadi misalnya perilaku bla 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 terhadap kejadian kecacingan, perilaku hidup sehat. Apakah Anda mandi 2 kali sehari? Ya. Apakah Anda cuci tangan sebelum makan? Ya. Kemudian apakah Anda apa namanya lagi nih, menggunting kuku misalnya 1 kali dalam 1 minggu? Ya. Kemudian apakah Anda apa lagi yang masuk kepada personal hygiene? Kalau dia jawab semua ya ya ya, berarti kalau parameternya kalau dia 10 pertanyaan, kalau dia jawab 80 berarti dia bagus. Ya ya ya-nya gitu. Itu yang disebut dengan segala sesuatu yang bisa diukur, ya. Mungkin bagi kalian atau ada yang tidak mengerti sama sekali di sini bilang bagaimana caranya mengukur perilaku, ya. Karena kita lihat tindakannya saja, perilakunya baik, tapi kita tidak bisa mengukurnya. Jelas enggak apa yang saya jelaskan tadi? Ya kan? Sudah mengerti enggak? Iya Bu. Ya kan kalau pertanyaan dari siapa Andika bahwa itu mungkin pertanyaan seperti itu bahwa kualitatif seperti itu jawabannya ya ya ya, bukan numerik, bukan bilang berapa umur Anda, ya. Kalau umur kan sudah jelas dia angkanya numerik, ya. Kemudian kalau misalnya berapa berat badan Anda itu kan numerik, ya. Berapa kadar kolesterolnya berarti numerik kan. Kalau misalnya jadi ada 2 misalnya kalau kita bisa membedakan misalnya variabelnya, saya mau ukur hipertensinya. Hipertensi bisa dijadikan sebagai skala numerik dan bisa juga hipertensi diukur sebagai kategorik. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya ini, menjelaskan kepada temannya kenapa dia bisa kategorik, kenapa bisa numerik? Ada yang bisa menjawab? Misalnya, ya, hipertensi, kalau Anda mau dia terjadi hipertensi atau hubungan konsumsi garam, konsumsi makanan beriodium kah, bergaram kah terhadap kejadian hipertensi. Kita mau jadikan dia skala numerik itu hipertensinya. Berarti kita mengukur berapa hipertensinya, ya. 100 per 70 itu berarti dia numerik. Kalau hasilnya kita tulis di situ. Tapi bisa saja bisa sebagai dia tinggi hipertensi 1, hipertensi 2, yang mana disebut hipertensi 1, yang mana disebut hipertensi 2, ya. Jadi bisa dua hipertensi itu variabel hipertensi itu bisa dijadikan numerik, bisa juga dijadikan sebagai kategori. Sama juga dengan stunting. Stunting itu bisa dinyatakan numerik, bisa juga dinyatakan sebagai kategori. Stunting itu kalau misalnya semua yang diukur anak semua menunjukkan bahwa standar deviation kurang dari 2 dari standar deviasi kan. Kalau dia stunting, perkembangan yang tidak normal, ya. Kurang daripada 2 standar deviasi menurut WHO. Berarti itu kan numerik, ya. Numerik. Kemudian kalau berat badan perbandingan umurnya, kalau tidak salah, ya. Kemudian kalau kita mau jadikan kategori stunting dan tidak stunting itu kan sudah kategori kualitatif kan, statik. Kalau bilang, tapi yang jelas kita sudah tahu bahwa kalau stunting itu parameternya kalau kurang dari 2 standar deviasi menurut WHO. Kalau lebih dari itu berarti dia normal, ya kan? Nah, ada beberapa variabel bisa kita jadikan numerik, bisa dijadikan kita bisa numerik, bisa kategorik. Tetapi yang tidak bisa dijadikan, yang tidak bisa pure numerik itu ada misalnya umur, ya. Umur sebenarnya bisa juga. Umur bisa dikelompokkan, kelompok umur usia produktif dan tidak produktif. Berarti kalau produktif, kalau dia numerik saja, karena beda itu analisisnya. Kalau kita mau cari numeriknya, pasti beda analisisnya. Kalau kategorik juga beda analisisnya. Ya, jadi misalnya kalau umur seseorang, kalau kita bilang hubungan antara kelompok umur terhadap kejadian penyakit PJOK, ya, kelompok umur. Kalau kita mau numerikan ini independen variabelnya bahwa faktor umur bisa menyebabkan penyakit PJOK, misalnya ya. Jadi faktor umur kalau kita mau numerikan ya semua sampel itu kita catat umurnya. Tapi kalau kita mau mengklasifikasikan saja misalnya dia kategorik berarti misalnya usia produktif
misalnya usia produktif itu 17 sampai 50 tahun, ya. Atau kelompok umur 5 tahun, 17 sampai 23 tahun, 23 tahun sampai 27 tahun, ya, atau 28 tahun, 28. Yang mana lebih banyak yang terkena PJOK dibandingkan dengan usia-usia ini. Itu bisa dijadikan sebagai kategori ordinal, bisa juga dikatakan numerik. Kalau kita hanya umurnya saja toh diambil, bisa juga kita kategorikan berdasarkan kelompok umur. Ya, nantilah ininya ya, maksudnya nantilah apalagi nanti pembahasan lebih dekat kepada variabel. Ini masih anunya, ini masih apa di pengantarnya ya. Yang jelas dulu bagaimana kita menyusun mengetahui tema penelitian tak ada independent variabel dan ada dependent variabelnya ya. Maksudnya sesuatu sudah kalau kita maksudnya saya sudah bisa menjadikan pilot percontohan anunya punyanya Ulfiah dengan punyanya Rabiatul ya. Sudah maksudnya paling tidak sudah kelihatan nih maksudnya kalau mengerti nih Anda sudah menggrasp apa yang saya jelaskan ya, maksudnya sudah bisa ada nih sudah kelihatan. Mudah-mudahan yang lainnya bisa mencontoh bahwa oh begini pertamanya dulu supaya dalam menyusun proposal betul-betul kita mempunyai novelty-nya, bisa kita mempertahankan kepada pembimbingnya bahwa apa, karena selama ini pertanyaan kepada pembimbingnya, penelitian itu berulang-berulang ya, penelitian itu berulang-berulang tapi tidak ada pembedanya, tidak ada novelty-nya ya. Jadi saya harap kepada mahasiswa jangan sekali-sekali merujuk, tidak usah membaca punyanya seniornya, tidak usah membaca itu skripsinya ya. Kalau hanya sebagai pembanding mau melihat contoh-contoh anunya, ada juga formatnya. Kita punya formatnya. Rata-rata itu mereka tidak ini ya, rata-rata karena itu belum direview. Bisa pernah memang direview oleh pembimbingnya tapi tidak maksimal. Dinyatakan bahwa itu layak untuk dijadikan sebagai referensi bila mana sudah terbit di artikel, artinya sudah melewati namanya peer review, blind review, tidak diketahui, tidak ada konflik interest, bahwa misalnya saya review punyanya Dr. Sulfikar di sini karena saya berteman dengan Dr. Sulfikar, akhirnya saya terima itu jurnal masuk di situ tanpa melalui proses review yang ketat, tidak ada yang begitu. Kalau kita kirim ke internasional kita tidak tahu siapa yang mereview di sana. Ahli kalau penelitian kita tentang anak, orang yang mereview juga orang tentang pasti orang pediatrik juga yang mereview kita punya orang yang betul-betul kompeten yang sudah mempunyai track record tentang publikasi ya. Jadi dia sudah mengetahui. Jadi take home message-nya sekarang lanjutkan sekarang kenali kalau Anda sudah mempunyai mempunyai apa lagi namanya ini mempunyai naratif summary-nya, silahkan nanti lanjutkan, semua mempunyai begitu, nanti kita lebih perdalam minggu depan tentang variabel ya, variabel, kemudian sudah bisa menentukan nanti di mana kemana kita, metode apa yang kita lakukan dengan menjawab tadi diagnosis pertanyaan penelitiannya. Semuanya harus mempunyai dua paling tidak satu independen, satu dependent variabelnya. Jangan sampai kalau jelasnya itu tidak masuk dalam kriteria jenis penelitian yang saya jalankan. Kalau kita mau pakai naratif deskriptif. Kalau deskriptif analitik pasti ada. Kalau deskriptif analitik berarti mempunyai hipotesa. Segala sesuatunya bahwa di analitik berarti harus berhipotesa, harus membuktikan apa yang kita mau dugakan selama ini. Kalau kita mempunyai hipotesis berarti ada independent variabel, ada dependent variabelnya. Ya, jangan sampai membuat satu tema tentang gambaran perilaku itu bukan analitik, itu hanya deskriptif, memberikan gambaran berarti gambaran perilaku gambaran perilaku remaja yang telah mendapatkan atau gambaran perilaku pokoknya dia selalu bilang gambaran, artinya ujung-ujungnya hasil yang Anda tampilkan nanti adalah proporsi dan persentasenya saja, tetapi Anda tidak menghubungkan kenapa laki-laki ini lebih cenderung begini dibandingkan perempuan. Kenapa orang yang beraktivitas keluar, kenapa orang yang tidak memakai masker lebih cenderung terinfeksi penyakit dibandingkan orang yang melindungi dirinya selalu memakai masker, misalnya ya. Itu namanya beranalisis.
Ya, karena dia pakai APD malah pelindung diri. Kenapa orang anak-anak yang lengkap imunisasinya lebih sehat perkembangannya dibandingkan anak yang tidak lengkap imunisasinya? Artinya dilatih beranalisis bahwa mungkin anak-anak yang tidak itu tidak mempunyai imunitas yang lebih tinggi. Pada saat dia menerima paparan seperti ini, dia mudah terkena. Ya, itu yang misalnya biasanya kan bahasanya seperti itu. Bisa ditangkap sampai seperti ini. Ya, maksudku saya juga mempunyai kelemahan dan ini ya, maksudnya siapa tahu saya lebih cepat atau lebih loncat-loncat kah atau tidak relevan, silahkan. Yang jelas kita sepakat, saya sama Dokter Ami, bahwa kita mau output yang ini. Kalau saya terlalu banyak, jadi lebih banyak kita latihan. Jadi kalau ada lagi yang mahasiswa minggu depan ada yang menampilkan progres apa yang kita progres yang kita kasih, maksudnya tugas yang kita assignment yang Anda dikasih, silahkan kita luangkan waktu supaya betul-betul Anda nanti outputnya bisa diaplikasikan di semester depan. Ya, saya pikir itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau ada yang dia mau japri, saya mohon maaf. Kadang-kadang saya japrianku itu karena banyak sekali kesibukanku sekarang di komisi etik, jadi kadang-kadang malam atau lama baru saya apalagi karena banyak juga bukan simpang siur, maksudnya lalu lintas lalu lintas chatting tak dengan antar dosen, antar dari blok ke blok, jadi biasa terabaikan ya. Tapi saya usahakan membaca ya, membaca dan merespon. Atau ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sekian sampai di sini ya. Saya harap minggu depan ada progres lagi ya. Jelas sudah ada pilot contohnya ya 2 orang, mudah-mudahan diikuti dengan yang lainnya ya. Bahwa mekanisme maksudnya cara untuk lebih mudah Anda mencari naratif summary sebagai alasan nanti Anda meneliti ini sudah ada landasannya ya. Maksudnya ada latar belakangnya Anda mengangkat tema tersebut sebagai suatu proposal penelitian. Ya, demikian sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 80 orang dari 130. Ya Allah. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.